Tuh teman-teman, kayak ada suara orang nyanyi ya. Tuh kan, aduh merinding, kayak nyamber. Di mana tapi ya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa itu teman-teman? Benturan energi teman-teman. Aduh saya nggak bisa kalau suruh ngedeket teman-teman. Itu teman-teman, di pohon itu hijau-hijau itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu, nah, nih, udah. Hah? Yang paling ini lagi adalah sering mimpi buruk teman-teman. Mimpi bertemu dengan laki-laki lain di dalam mimpi kita, mimpi diajak Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Udah mau gelap teman-teman ya. Bentar lagi azan maghrib. Kok kayak berasa dia ngikutin gitu ya. Suara teke. Nih banyak ranting nih teman-teman ya. Dari atas pohon tuh. Nyari lokasinya di mana ya? Apa tuh? Kayak ada yang gerak di sana teman-teman. Suara apa itu? Nyamuknya banyak guys. Bener nggak ya jalannya arah sini? Wah, kenapa ada tambang ini teman-teman? Belum sampai juga nih lokasinya teman-teman. Kalau udah gelap ini agak susah. Teman-teman, lihat deh, cuacanya mendukung ya, tapi agak-agak bikin merinding gimana gitu. Gelap guys, dan aku belum nyampe titik lokasi ya. Gila, mantap. Ngos-ngosan guys. Mudah-mudahan gak nyasar ya. Wow, ini bukan ya teman-teman. Tapi kalau saya rasain ya, di sini tuh kayak ada bias energi yang lumayan besar gitu teman-teman di area ini nih. Entah betul ini apa bukan lokasi yang saya cari. Mudah-mudahan sih betul ya. Kalaupun bukan, mungkin nggak terlalu jauh juga. Tapi saya ngerasa yakin banget lokasi ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Malam ini saya sedang ada di gunung dan di belakang saya ini hutan-hutan. Kalian bisa lihat sendiri. Nih, saya ambilin senter dulu.
Nah, gelap banget ya teman-teman ya. Jadi gunung ini tuh nggak terlalu tinggi teman-teman. Saya nggak nyampe puncak karena saya cuma nyari lokasi bekas tragedi yang pernah terjadi. Tapi untuk dikupas tuntasnya nanti dulu setelah pemasangan tenda. Tapi saya rasa betul sih ini kayaknya lokasinya. Panas banget teman-teman soalnya. Yaudah deh. Udah disambut sama suara-suara, banyak suara ya, suara tekek, suara tadi pas mau kesini, suara tiba-tiba dari belakang saya tuh kayak ada yang ketawa gini, ha gitu, tapi nggak ada wujudnya teman-teman. Saya cuman coba hiraukan ya, biar pikiran saya nggak terlalu netting. Apa itu teman-teman? Kayak ada suara orang nyanyi ya, tuh kan? Aduh, merinding, kayak nyamber. Di mana tapi ya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa itu teman-teman? Astagfirullah. Itu apa itu? Mukanya kenapa itu berdarah? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mana? Saya ngeliat sesuatu teman-teman. Mana tadi ya? Itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalian ngeliat nggak teman-teman? Itu teman-teman. Itu warna kayak hijau gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh, situ nggak kelihatan nggak teman-teman? Aduh, gemeter sih teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Ini apa teman-teman? Sebentar. Saya ambil senter dulu. Di mana senter saya? Ngeblur. Astagfirullahaladzim, kenapa ini ngeblur teman-teman? Itu teman-teman, itu ngeblur teman-teman. Itu Allahu Akbar. Itu jelas kan teman-teman? Astagfirullahaladzim, nggak bisa di video teman-teman. Kameranya kayak ngeblur. Tuh, siapa itu? Benturan energi teman-teman. Aduh, saya nggak bisa kalau suruh ngedeket teman-teman. Itu teman-teman, di pohon itu hijau-hijau itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu, nah, nih, udah. Apa itu? Mana dia? Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Aduh, kaget sih teman-teman. Tadi dia di sini. Mana ya? Nggak ada. Tadi dari sini ada suara, saya kaget teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini hutan liar teman-teman ya. Yang Allahu Akbar, apa itu? Aduh, tasbih saya di situ teman-teman. Di carrier. Aduh, gimana nih? Benar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tadi saya ngeliat di sini dia. Ya, warna bajunya hijau ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba ada suara tadi di sini. Saya kaget dong. Saya kira apa gitu kan? Hanya. Allahu Akbar. Apa tuh tadi? Bergelantung. Astagfirullah. Saya cek dulu teman-teman. Barangkali masih ada gitu. Hah? Mana?
Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Asli, di sini nggak ada orang loh. Nggak ada orang. Secepat itu ya. Di sini tadi. Asli di sini. Bau amis teman-teman. Bener. Di sini tadi. Astagfirullah. Apa itu? Tadi di sini. Bau biasanya juga masih ada teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa itu? Duh, tas bisa di ini carrier teman-teman. Mudah-mudahan gak kenapa-napan. Takutnya ular atau apa gitu ya. Astagfirullahaladzim. Suara orang nyinden. Ya Allah. Siapa itu? Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Suaranya jelas banget. La ilaha illallah. Apa ini benar? Ini benar kali ya yang dimaksud ya lokasinya ya teman-teman ya. Saya sendirian lagi, gak sama siapa-siapa. Tadi di arah sini suaranya. Tuh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Apa itu? Apa itu ya? Aduh, saya ngeri kalau tiba-tiba ada yang di atas gitu kan terbang. Astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anginnya tiba-tiba besar anginnya. Tuh lihat, dengar nggak teman-teman? Anginnya tiba-tiba gede, besar. Astagfirullahaladzim. Belum pasang tenda ya. Tuh, carrier saya juga di sini. Pasang dulu deh teman-teman. Saya fokus pasang dulu. Apa ya tadi ya teman-teman ya? Allahu Akbar. Suara apa lagi tuh? Teman-teman, saya nggak tahu ya itu tadi apa yang ada di situ. Saya merasa kayak nggak kesepian maksud saya. Semenjak ada suara ini nih, kalian dengar nggak? Jadi suara itu tuh suara orang lagi hajatan di bawah ya teman-teman. Siapa itu? Hayo. Kalian dengar nggak sih? Di depan sana. Suaranya agak kencang, mohon maaf harap dimaklum ya teman-teman, karena di bawah itu lagi ada orang hajatan besar. Dan saya kan cuma ada di kaki gunung ini, nggak sampai gunung puncak, melainkan di kaki gunungnya, karena kebetulan juga tragedi kejadian ini tuh ada di kaki gunung ya. Oke teman-teman. Allahu Akbar, merinding saya. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang jalan teman-teman. Tasbih saya mana teman-teman? Tasbih saya. Ada yang jalan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa itu di sana? Tadi saya ngeliat ada yang jalan di situ teman-teman. Ya Allah. Baru saya mau kejar, itu saya rasa bukan manusia ya, karena kalau manusia nggak kayak gitu. Merinding. Allahu Akbar, merinding. Siapa ini? Kayak ada yang ini tadi teman-teman, wush lewat dan suaranya lirih banget, kayak ketawanya ketawa ngeledek gitu kayak kayak gitu teman-teman, tiba-tiba lewat wush gitu. Barusan aja. Kemana nih? Gelap banget teman-teman. Centangnya udah saya taruh situ. Ya udahlah, seenggaknya saya udah nyiapin tasbih. Soalnya kalau nggak bawa tasbih ke rumah, aduh, keter yang ada saya teman-teman, kalah energi mungkin ya. Karena di sini tuh saya rasa energinya penunggunya itu besar-besar ya. Tapi
tapi nggak apa-apa. Kali ini bismillah ya, saya mau memecahkan mitos atau cerita yang ada di masyarakat di sini. Betul nggak sih di sini tuh ada sinden, teman-teman? Tadi sih di awal kalian bisa dengar ya, mungkin kalau kalian dengar bisa komen kira-kira dengar nggak pas saya lagi ada di bagian sana. Itu ada kayak suara nyanyi gitu, teman-teman. Kayak nyanyinya tuh nggak tahu, nggak jelas, tapi kayak bersenandung. Apa gitu, saya nggak ngerti. Tapi untuk wujudnya, mudah-mudahan kamera ketangkep ya, teman-teman. Tadi di ujung situ ya pohon, kemudian tadi jalan. Mudah-mudahan ketangkep, nggak cuma saya doang yang lihat. Bismillah aja. Dan ini tasbih harus saya pegang, prepare, karena ini udah mulai nggak beres nih, teman-teman nih. Tuh kan banyak banget suara. Yaudah teman-teman, saya mau ini dulu, pasang tenda. Saya taruh sini dulu tasbihnya. Tuh kan, itu suara apa, teman-teman ya? Udah mulai muak. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Oke teman-teman, ini saya masang footprint dulu. Footprint betul nggak? Sampai lupa saya namanya, gara-gara nggak fokus, geter. Astagfirullahaladzim. Gara-gara tasbihnya nggak langsung saya pakai, benturan energi ya sama sosok yang berbaju hijau tadi, teman-teman. Tenaga saya berkurang, langsung berkurang. Apa itu? Suara lagi, teman-teman. Ya Allah, ada apa ya ini ya? Bismillah. Astagfirullah, ada yang bersenandung lagi. Di mana itu suaranya? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Allahu Akbar. Apa itu? Gerak, teman-teman, pohonnya. Ya Allah. Jahil banget ya. Penghuni di sini jahil banget. Mata saya jadi kemana-mana, teman-teman. Was-was. Bismillah. Burung celepuk. Udah ada burung celepuk nih, menandakan udah ada yang hadir nih ya. Nggak jauh-jauh kalau bukan kuntilanak, apalagi teman-teman suaranya. Minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, tuh
Jadi kalau ada suara kayak gitu teman-teman, bisa dipastikan ya di lokasi-lokasi kayak gini udah pasti tuh kuntilanak yang menyerupai suara burung. Padahal aslinya itu wujudnya kuntilanak teman-teman. Cuma saya belum ngeliat ya kuntilanak di sini, karena tadi yang saya lihat sosok berbaju warna hijau. Kita bakal memecahkan teka-teki tentang lokasi ini karena berdasarkan cerita dari warga yang ada di bawah, lokasi ini tuh pernah terjadi itu teman-teman kayak penyembahan gitu ya, astagfirullah, ada suara ketawa lagi, ya Allah jelas banget itu. Di mana ya? Jadi teman-teman, berdasarkan cerita dari warga yang ada di bawah, lokasi ini itu dulunya mungkin tahun 19-an ya, itu pernah dijadikan untuk pemujaan ya. Nah, pemujaan orang-orang, dan ada yang paling Allah Akbar teman-teman. Tiba-tiba ada suara kayak gitu ya, gede banget ya. Coba kita hiraukan terus ya. Coba dihiraukan dulu. Nah, yang paling dominannya ada seorang wanita yang disebut sinden, dan sinden itu tuh berwajah ya cantik, dibilang cantik, dibilang enggak ya sedang gitu teman-teman ya. Tapi dia tuh memiliki daya tarik yang luar biasa. Jadi setiap laki-laki yang memandang si sinden ini tuh dia kayak langsung kepincut gitu loh, kayak langsung pokoknya langsung kesirap gitulah bahasa ininya Maya. Dan hampir satu kampung juga itu pernah ditiduri oleh si sinden ini. Jadi si sinden ini tuh mencari popularitas, tebar pesona dengan cara ilmu hitam tadi. Nah, dia melakukan pemujaan di lokasi ini yang saya tempati ini sekarang ya. Dan dia tuh ciri khasnya berpakaian mini-mini gitu, kayak rok mini ya, tapi kayak bukan rok mini. Dibilang kayak pakaian sinden tapi berwarna hijau dan pendek gitu teman-teman. Bentar teman-teman, ada suara. Kalian dengar nggak? Suara nyinden, suara bersenandung, suara nyinden sama aja kan? Tadi. Aduh, dia mau itu jelas banget loh di kuping saya. Kira-kira audio ketangkap gak ya? Pas saya lagi ngebahas soal sinden teman-teman, ini meyakinkan saya nih, jadi makin yakin nih tragedi itu pernah terjadi, betul-betul pernah terjadi. Makanya melekat sampai sekarang ini ya. Kalau kata warga di bawah itu, warga di bawah yang lewatin tempat ini sering ngelihat wanita cantik ya, itu mirip sinden berbaju hijau. Tapi yang mereka lihat tuh kadang wajahnya cantik, kadang katanya buruk rupa gitu, kayak hancur blonteng-blonteng begitu teman-teman. Jadi sebagian warga di bawah tuh astagfirullahaladzim, suka melihat itu di lokasi ini. Nah, dan saya dapat lokasi ini tuh dari salah satu subscriber yang merekomendasikan lokasi ini teman-teman. Oke, nanti kita cari tahu ya teman-teman asal usulnya kenapa si sosok sinden ini masih sangat tenar pada tahun sekarang ini. Maksudnya masih sangat mengental gitu ceritanya teman-teman di kalangan masyarakat. Itu teman-teman. Tuh, suara hajatan teman-teman. Saya jadi berasa nggak kesepian kalau kayak gini ya, ada suara hajatan. Sebentar teman-teman, saya lihat jam sekarang jam berapa ya. Nggak kerasa udah jam 9 teman-teman. Ini ada yang ngubungin saya nih, subscriber, nanyain, "Kak udah di lokasi?" Udah. Jadi si subscriber ini tuh pengen ikut kan, "Kak saya ikut boleh nggak?" gitu kan, kata si subscriber yang ngasih tahu tempat ini. Tapi kata saya, "Aduh jangan dulu ya, karena saya nggak tahu." Allahu Akbar. Apa itu teman-teman? Apa itu teman-teman?
sendiri loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, kaget saya teman-teman. Sekelibat tadi lewat. Astagfirullahaladzim, banyak banget ini. Ya Allah. Aduh, apa ini? Aduh, saya berasa diteror. Kayak kental, makin kental loh teman-teman. Makanya saya nggak ngizinin si subscriber itu untuk ikut, karena saya belum ngebaca tempat ini kayak gimana-gimananya. Walaupun ini kaki gunung ya, tapi biasanya kalau pernah terjadi tragedi pada masa itu tuh energinya kuat gitu, karena entitas pada masa itu tuh udah dijeplak banget sama si jin-jin yang ada di sini. Jadi makin kencang, makin melekat gitu teman-teman. Aduh, ya Allah. Kalau bisa diajak negosiasi ya, ngobrol gitu. Saya pengen ajakin ngobrol, tapi kayaknya dia hilang muncul gitu. Ya walaupun sebetulnya saya takut teman-teman, kayak merinding gimana gitu, karena namanya setiap lokasi baru ya. Jadi gitu teman-teman rasanya. Itu kenceng banget, orang lagi hajatan. Oke teman-teman, karena udah jam 9 ya, saya sambil mau masak. Lumayan udah lapar. Ada suara manggil teman-teman. Ada suara yang manggil. Tangkap gak? Ini nggak audio ya kira-kira ya? Teman-teman, kalian dengar sesuatu gak? Suara ketawa jelas banget. Itu teman-teman, dari sebelah sini tadi. Ya kan? Udahlah teman-teman, hiraukan dulu ya, yang penting kenyang dulu perut, ngisi tenaga. Saya mau bikin minuman panas hangat. Jadi kalau penduduk di sini tuh nggak berani teman-teman, udah menginjak maghrib ya, otomatis sudah pada turun gunung, udah ada di rumah-rumahnya, karena semenjak kejadian itu banyak yang ngelihat sosok sinden itu tadi.
ranting mungkin teman-teman ya. Kemanisan gak ya teman-teman? Karena wadahnya kecil. Kalian dengar lagi nggak suara ketawa? YouTube-nya belum dibuka. Bismillah. Jari paben. Oke guys, sudah selesai. Komat kamit mulut Mbah Jembreng baca mantra. Dingin-dingin gini enak sambil makan yang anget-anget plus minum yang anget-anget, seger. Ini tempe sama sisa tepungnya saya goreng. Lihat tadi saya udah nyemil-nyemil manja. Bismillah. Dicocol pakai sambal kecap, mantep ya guys. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai ya. Ngisi tenaga untuk tempur. Bismillah. Jadi aduh pegel teman-teman. Kok kayak suara jejak langkah kaki ngedeket ya? Ini kudu prepare nih, takutnya ada apa gitu. Jadi saya mau cari tahu suara apa itu teman-teman. Oke, jadi karena aku belum tahu ya cerita yang sebetulnya tentang si sinden ini, mending kita cari tahu bareng-bareng mengenai tragedi yang terjadi pada masa itu. Sebetulnya bagaimana sih alur ceritanya teman-teman? Karena energi saya udah gak kuat, lemes ya teman-teman, baru diisi daya gitu. Jadi saya mau cari bantuan melalui si Aleta.
Tapi sebelumnya saya pakai dulu supaya nggak ada makhluk yang tukan suara sinden. Bismillah. Makhluk yang lain untuk mencoba masuk ke dalam diri saya, kecuali Aleta. Saya panggil dulu ya. Aleta. Halo teman-teman, aku Aleta. Sesuai permintaan Aida, aku akan mencari tahu tentang sosok yang ingin diceritakan ada di sini ya teman-teman. Dia ada di sebelah sana, di belakang pohon besar. Jadi wanita itu adalah penari ya, dan dia bisa menyanyi juga, dia bisa menari sambil bernyanyi, dan banyak laki-laki yang suka dengan sosok itu ya. Kemudian wanita itu meninggal karena menjadi tumbal ulahnya sendiri ya, dan dia mati di tempat ini teman-teman. Menyeramkan ya. Jadi dia bergentayangan sampai detik ini. Siapapun yang lewat ke tempat ini, sosok itu akan mencoba untuk menggoda laki-laki yang berada di sini, karena wanita itu dulunya selain penggoda, dia juga dia mengancam saya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, karena Aida bilang saya sudah dipagar ya dengan tasbih ini. Mungkin saya hanya bisa membantu menceritakan tidak banyak ya teman-teman. Dan sosok ini memang jahat ya, karena pada masa itu dia menggunakan ilmu hitam untuk mencari ketenaran ya, dan dia banyak menggoda laki-laki orang ya, dan memang dia jahat, tidak baik teman-teman. Dia memperhatikanku teman-teman. Aleta ketakutan teman-teman, karena sosok itu kayak ngancem gitu, melotot. Tapi saya udah bilang sama Aleta, nggak apa-apa Aleta, tahan aja, tahan gitu. Tapi dia seperti ketakutan teman-teman. Jadi dia nggak berani ngasih informasi lebih detail, karena di sini juga sebenarnya ada sosok yang energinya lebih besar di sini, karena sosok ini nih yang paling dominan, dan dulunya itu masyarakat pada masa itu menyembahnya si sosok ini teman-teman. Dan makanya si Aleta tidak berani menjelaskan atau menceritakan si sosok yang besar ini, karena itu akan berurusan dengan dia langsung ya, si sosok besar ini. Makanya dia cuma berani menceritakan si sindennya itu teman-teman. Nah teman-teman, gak jarang ya saya itu menemukan kasus yang sama seperti ini, yang dimana laki-lakinya itu banyak meninggalkan si wanitanya, atau wanitanya pun sebaliknya meninggalkan laki-laki atau pasangannya karena kehadiran orang ketiga atau sosok penggoda. Dan dari kisahnya si sinden ini, pada masa itu memang banyak sekali pasangan-pasangan yang hancur rumah tangganya gara-gara sosok ini nih. Makanya dia sangat dibenci pada masa itu. Jadi buat teman-teman semua, ini pembelajaran sekali ya untuk kita ya, bahwasanya kalau kita merasakan hal yang mengganjal, pertama laki-laki kita kok berubah nih sama kita, cara nge-treatnya, kemudian perhatiannya berubah, dan ini perubahannya sangat menonjol sekali ya teman-teman ya.
itu kita patut diwaspadai atau lebih berhati-hati lagi. Barangkali ada energi lain yang berusaha untuk merusak rumah tangga teman-teman semua. Dari situ itu bisa teman-teman, gangguan gaib ya, gangguan dari makhluk halus yang menyukai pasangan kalian, kemudian kiriman, itu juga bisa. Jadi efeknya banyak, bisa membuat rumah tangga berantem, cekcok, kemudian saling maaf sekali, saling tidak bernafsu nih pasangan suami istri, itu harus berhati-hati. Dan yang paling ini lagi adalah sering mimpi buruk teman-teman, mimpi bertemu dengan laki-laki lain di dalam mimpi kita, mimpi diajak Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman, dia nggak suka dibongkar ya kedoknya. Ini sosok yang besar yang ada di sini ini teman-teman, tapi nggak apa-apa karena saya udah ngebentengin diri saya pakai tasbih karomah supaya sosok ini nggak berani mendekat gitu teman-teman, maksudnya tidak berani menyentuh saya. Nah, banyak sekali yang nggak sadar tuh teman-teman, gara-gara itu ya, dianggapnya mungkin sepele, kita mimpi buruk, kita mimpi pasangan kita selingkuh, atau kita bermimpi berhubungan dengan laki-laki dalam mimpi. Itu sebetulnya patut diwaspadai teman-teman, karena itu adalah indikasi gangguan jin ya teman-teman. Jadi kalian yang memiliki tanda-tanda seperti itu dan mungkin sudah kejadian, kalian bisa konsultasikan ke saya lewat nomor yang ada di bawah ini ya. Itu harus segera ditangani teman-teman sebelum lebih parah lagi. Nah, jadi itu bocoran dari saya teman-teman ya. Ini mulai ini nih gangguannya. Tuh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh, merinding. Ada yang coba untuk masuk nih teman-teman. Siapa ya? Siapa itu? Astagfirullahaladzim teman-teman. Ada yang terbang teman-teman. Ada yang terbang tadi di sini teman-teman. Saya udah pakai tasbih ya teman-teman ya. Tadi di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Aduh, gelap banget ya. Astagfirullahaladzim. Tadi ada sumber suara ya di sini ya teman-teman ya. Tuh. Tapi di mana ya? Allahu Akbar, ngeblur teman-teman. Aduh, sampai kagok saya ngomong. Allahu Akbar. Suara apa lagi tuh? Ya Allah. Ini bekas ban teman-teman. Bekas ban ya. Sepertinya orang yang bawa gerobak ya waktu itu ya. Allah Akbar. Aduh teman-teman, nggak tahu tiba-tiba aku jatuh loh. Tuh. Ya, nggak apa-apa lah. Cuman kaget aja teman-teman. Aduh ya ampun. Jeblok banget teman-teman. Kotor semua nih. Astagfirullahaladzim. Ini biasanya juga karena keisengan dari makhluk yang di sini nih. Jadi saya tiba-tiba pleset. Halo? Kok kayak ada suara ini ya, jejak kaki ya teman-teman ya, tapi kok nggak ada orang. Gelap banget. Astagfirullahaladzim. Itu teman-teman,
Itu teman-teman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu astagfirullahalazim. Kalian lihat nggak sosoknya? Itu teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fis samawati. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Siapa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahalazim, jadi gerak. Jadi ini teman-teman. Allahu Akbar, dia udah mulai muncul teman-teman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mbak, berhenti Mbak. Astagfirullahalazim. Siapa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Aduh, gemeter saya teman-teman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah teman-teman. Ya Allah, la ilaha illallah. Itu sosok apa tadi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kaget saya teman-teman nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman, jadi saya nggak kuat ya untuk lanjutin camping karena energi saya udah kalah duluan, udah habis. Nah, ini sekarang saya lagi ada di mobil tuh, dan saya perjalanan untuk pulang langsung karena sosok tadi tuh emang lumayan ya, energinya besar banget ya. Cuman saya udah berusaha untuk ngelawan. Saya sambit pakai tasbih. Dia emang ngerasa kesakitan. Cuman karena dia tadi kayak udah terlanjur marah, murka, dan dia udah nguras energi saya duluan, makanya dia berani terus nyerang gitu teman-teman. Makanya saya mending mundur karena kalau dilanjutkan ini nggak baik. Dan barang-barang saya udah saya masukin semua ya ke dalam mobil. Tenda dan sebagainya udah saya masukin ke dalam mobil. Dan ini saya mau langsung pulang. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi malam ini campingnya nggak bisa sampai tuntas karena saya mending memikirkan keselamatan saya. Yang bikin saya kacaunya lagi itu si sosok ini ada yang mensupport dari belakang, yaitu si sosok yang energinya besar ya. Dia seperti siluman atau disebut dengan tuannya dari para jin yang ada di tempat itu teman-teman. Jadi saya seperti diserang dan dikerumuni banyak sekali makhluk-makhluk negatif. Lebih baik saya mundur dan mungkin kedepannya saya harus lebih hati-hati dan prepare lagi teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.